Halo guys, selamat datang di channel Creative Lifestyle. Nah, ini namanya gas deep fryer ukuran 30 liter. Dan yang ini etalase warmer display ayam ya, ayam fried chicken ya. Nah, ini udah lama nggak dipakai. Diminta buat diperbagus karena mau dipakai lagi nih. Nanti paling ini saya bersihkan, dihilang-hilangin nih. Ini minyak beku ya. Ini cerobong asap, keluarnya panas di situ. Kita ke bagian depan. Ini bagian depannya. Nah, yang tombol hitam ini termostat pengatur suhu ya, pengatur suhu derajat Celcius. Ini lubang api untuk mengontrol. Ini pengait keran. Nah, ini kerannya nanti diputer ya, kena salah. Ini mesin on, ini ke atas itu listrik dan ke bawah baterai, jadi di tengah-tengahnya off. Nanti kita tambahin baut di sini 2, nah nggak ada. Lanjut. Nah, ini selang gas udah jelek ya, nanti kita gantian. Ini kabel colokan mesinnya, kita buka tutup. Nah, ini namanya basket ya. Satu basket ini bisa menampung maksimal 4 ekor ayam berupa potongan ya. Jadi kalau 2, 8 ekor lah. Karena buat makanan ini bahannya full stainless ya, anti karat ya. Lanjut ke sini ada jaring fryer namanya sih, biar ayam tuh nggak masuk ke sela-sela bawah. Biasanya yang masuk tuh paha bawah ya, sama sayap. Ini cerobong, masuknya api lewat sini, keluar lewat sini. Nah, ini sensor termostatnya di sini. Biasanya ada di yang bagian di sini nih. Nah, lubang di bawah itu keluarnya minyak ya, buat pembuangan. Api langsung di atas ini. Nah, ini bukan karet, ini minyak ya. Bagian sampingnya ini box baterai ya, dan ini soket termostatnya. Input gas lewat sini. Nah, itu dia seputar pengetahuan fungsi-fungsi fryer ya. Jadi ikutin terus dan tonton sampai habis bagaimana saya memperbaiki fryer ini ya. Yuk lanjut. Karena dalam keadaan kosong, ini saya balik biar memudahkan pengangkatan mesinnya. Karena biasanya ada minyak, jadi langsung ditodong dari bawah buat mengeluarkan mesinnya. Karena kosong, saya balik aja.
Nah, setelah dibalik, kita buka baut-bautnya, kita potong kabel dis. Di sini cuman cantelan doang. Nanti kita bersihin juga bagian bawahnya pakai obeng ya, tergantung apa mau pakai obeng min, obeng plus, pakai obeng plus ya. Opsional ya. Mulai dari sini saya percepat videonya untuk pembongkaran dan pemasangannya biar nggak terlalu lama. Nah, inilah tampilan mesinnya begini nih. Nah, selang gas ini kita buang dulu, cabut, udah nggak kepake. Kita lihat bagian burnernya tuh. Nah, ini tempat ngumpulnya api di sini, masuk ke lubang-lubang itu. Lanjut kita buka termostatnya, kita lucutin. Nah, ini tuh bagian sensornya, kita lepas, nanti dibersihin juga dan dicek gimana masih berfungsi atau enggak. Lanjut ke bagian mesin, kita cek ya, kita buka dulu baut bodinya. Setelah lepas bodi, lepas juga soket-soket ke box baterainya biar nggak putus ini. Nah, ini baterainya pakai baterai yang besar, 2 piece 1,5 volt. Kita dekatkan. Nah, ini soket termostat, ini valve, ini adapter, dan ini modul pematik. Dan si gas tuh masuk ke sini. Nah, ke valve dulu baru ke keran. Bentar. Masuk gas ke sini, sini, dan keluar ke sini. Keluarnya kita mulai pengecekan adaptornya. Kita colokin dulu ke colokan. Coba kita lihat. Nah, bisa dilihat ya, indikator LED-nya tuh nyala, menandakan bahwa listrik tuh sudah masuk ke adaptor. Dan ini harus digabungkan, bisa jadi pakai baut ya, biar bisa nyambung tuh, dikonekkan.
tah iya. Nah gini nih, disambungkan begitu. Oke guys, setelah itu kita coba nyalakan. Nah ini dia masalahnya di sini nih, arus pematiknya itu nggak normal ya, agak tersendat gitu. Coba kita ulang nih. Kita mulai dengan pengecekan kabelnya oke sih, nggak ada yang putus. Paling ini ada yang bocor ya, tapi nggak masalah, kita bisa akali ya. Simak terus ya videonya biar kalian jika mengalami hal seperti ini tuh bisa diatasi. Dan semoga bermanfaat ya. Sediakan alat untuk membengkokkan jarum busi itu, pakai tang atau sejenisnya gitu. Dibengkokkan, didekatkan sama ke bagian yang ada ujung-ujung itu tuh. Nah hasilnya lumayan kan. Dan satu lagi, dua-duanya ya didekatkan juga, ujung ke ujung dibengkokkan sedikit. Dan lihat kan hasilnya. Nah itulah trik untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Untuk semuanya udah oke ya, nggak ada problem lagi. Tinggal kita tes nyala api, pasang gas dan regulatornya biar bisa dites. Sebelum dinyalakan apinya, alangkah baik kita hindarkan jauh-jauh dari barang-barang yang mudah terbakar ya, seperti plastik, karet, atau apapun yang mudah terbakar. Menghindari bahaya. Nah untuk kondisi seperti ini wajar ya, karena belum ada tekanan gas masuk, jadinya agak sulit dinyalakan. Tapi setelah udah ada tekanan gas masuk, bakal mudah sekali buat dinyalakan. Dan untuk api yang menguning, kita bersihkan burnernya ya, pasti ada debu-debu yang masuk. Digebuk-gebuk gue biar keluar debu-debunya tuh. Atau enggak kalau kalian punya alat semprot, disemprot aja. Tuh kan ngebul. Semuanya kan ada 6 lubang, satu persatu disemprot aja. Kelihatan kan debu-debunya keluar. Itu yang menyebabkan api kuning, kebul, debu.
Bisa juga karena faktor bannernya itu sudah korosi ya, harus diganti. Tapi karena ini masih layak dipakai, ya nggak usah diganti. Efisiensi biaya perbaikan ya. Dan di atasnya terus papai, nanti juga ada tuh. Kita nyalain lagi, sekarang udah agak lumayan ya. Yang masih menguning itu bagian sensor api, dia kan karatan, jadi nggak apa-apa, nanti juga lama-lama hilang. Coba kita gedein apinya, gede kecil, kita gedein aja. Ya habis ini kita tes termostatnya. Nah ini dia nih, udah kita copotin dari bodi depan tadi. Ini bagian sensor panas ya. Nah ini yang pakai baut tadi dilepas saja, disambung ke termostat. Nah ini pengatur suhunya kita pasang di 70 derajat ya, biar nggak panas banget. Ketika api dinyalakan dan si besi ini mencapai 70 derajat, dia akan mati sendiri. Nah, seperti itu mekanismenya. Oh iya, kita sediakan air ya, biar termostatnya cepat dingin. Kita ulang lagi nih. KDI kaca bak panas. Nah si apinya udah mati, si besi ini dicelupin aja ke air biar dingin. Ceritana teh si minyaknya dingin, minyak dipanasin terus dingin lagi, nyala lagi, dipanasin minyaknya. Nah gitu Nah oke ya guys, ini mesinnya udah ready ya, udah siap. Tinggal kita pasang bodi lagi, dibersihin, dan udah jadi, udah siap dipakai. Masangnya mah nggak usah divideoin ya, di skip aja. Lanjut aja, kita bersihin ini sprayer, kita siramin. Nanti pakai air sabun pencuci piring ya, semodel Sunlight, Mama Lemon, biar lemak-lemaknya hilang. Sekalian digosok juga, gimana aja kayak nyuci piring, yang penting bersih gitu.
kita siramin nanti tumbuh subur. Nah, bawahnya juga ikut dibersihin sekalian, pokoknya biar bersih. Saya mau betulin kerannya nih, kita sedain selotip sama pipa peralon, kunci pipa lah. Harusnya nggak kayak gini, makanya kita benahin lagi. Nah, pasang selotipnya harus sampai habis ya, satu wadah ini. Kencengin sampai pas ya posisinya. Udah, ini selesai. Kita pasang bodi depan sama termostatnya sekaligus. Your place on fire, let's get higher. I'm gonna set your place on fire, let's get higher. I'm gonna set your place on fire, let's get higher. Jangan lupa setelah selesai dipasang, dimasukkan kembali besi sensornya ke lubang. Nah, dedet weh, biar kenceng. Sekarang pasang baut sisi kiri dan sisi kanan yang tadi nggak ada, sekarang menjadi ada.
Nah guys, terakhir kita pasang mesin yang tadi udah dibersihin ya. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Make it burn. I'ma 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 make it burn. Nah ini dia hasilnya, sudah selesai. Bagi yang punya usaha fried chicken dengan skala besar bisa pakai ini nih, karena lumayan penggunaan minyak, penggunaan gas bisa seminimal mungkin, seefisiensi mungkin ya. Produk ini dibanderol dengan harga kisaran 8 atau 7 jutaan ya, untuk ukuran yang 30. Oke, sekian video yang saya buat ini, semoga bermanfaat dan pokoknya mantap. Oke, thank you semuanya.